Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita sampai di halaman 20 ya. Ghazwatu Uhudin. Ghazwatu Uhudin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Kita sudah paham bahwa kalau istilahnya pakai ghazwah berarti ini peperangan besar, peperangan yang langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ghazwat Uhud ini terjadi di sekitar Gunung Uhud ya. Ada hadis Nabi yang berbunyi Uhudun yuhibbuna wa nahnu nuhibbuh, katanya. Gunung Uhud itu suka, cinta pada umat Islam dan kita juga cinta dengan Gunung Uhud. Ada hadis itu. Uhudun yuhibbuna wa nahnu nuhibbuh. Di hadis lain juga Nabi bersabda, Uhudun jabalun min jibalil jannah. Ya. Ada riwayat begitu. Gunung Uhud adalah salah satu gunung yang ada di dalam sorga. Ya. Jadi hari ini ya, kalau Bapak lagi bawa jamaah kita melihat Gunung Uhud, mudah-mudahan kelak kita melihatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ahli surga, ya. Nah, perang Uhud ini terjadi setelah perang Badar. Ya. Perang Badar umat Islam sedikit, tapi dengan izin Allah bisa memenangkan peperangan.
Ya, kam min qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan kecil yang jumlahnya kecil, dia bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya besar, semuanya biidznillah, dengan izin Allah. Ya. Kemudian ada tanda kuncinya tuh. Khurujur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Khuruj artinya keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ya kata kuncinya. Kemudian yang kedua, ruju'ul munafiqin. Orang-orang munafik dia kembali, ya, kagak ikut sama-sama menabi, dia pulang. Yang ketiga, amrul rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, natijatu mukhalafah. Apa natijah? Hasil atau inklusi, ya. Ini karena berbentuknya mudhaf ilaih, jadi dia punya makna ini. Ya, hasil minna dari mukhalafah, sahabat-sahabat yang berselisih, artinya tidak mendengarkan ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran, barakallahu fikum. Itu 4 kuncinya tuh ya. Kalau kita bikin jurnal juga kita begitu. Ya, apa nih kata kuncinya? Keywordnya ya. Pertama, kharajat Quraisyun limuharabatil muslimin. Nah, lihat uslubnya, uslub jumlah fi'liyah, ya. Kamu harus betul-betul semangat belajar bahasa Arab. Kiai Baubah, Kiai Daum Anwar yang kemarin kita haul ke-23 pernah bicara seperti ini ya kepada guru kami juga, Kiai Abdul Rashid. Itu buku-buku kitab yang begitu banyaknya, itu kagak mungkin kita baca sama guru gitu. Ya, akan butuh waktu yang sangat panjang. Misalnya kita baca Nasrudiniyah, itu berapa lama itu baru tamat? Yang setahun 2 tahunan, yang ngajinya seminggu sekali. Ya. Sedangkan kitab banyak sekali yang kita baca. Tapi kalau santri betul-betul menguasai bahasa Arab, menguasai nahwu dengan baik, ya, dia bisa melalap semuanya. Ada yang ngajinya bersama guru, ya, sebagai modal dasarnya dia cari, dia catat, dia tulis, coret maknanya, dikumpulkan kosakata biar banyak. Nah, kita paham, pengen jadi seorang yang mumpuni dalam kitab kuning, ya, kalau bisa hafal kaidah-kaidah nahwu, paham kaidah-kaidah nahwu. Kemudian dia harus tatbik qiraah, latihan baca sampai benar mana yang marfu, mana yang mansub, mana yang majrur. Terus. Berikutnya yang keempat, dia harus apa? Wa'il mufradat. Harus banyak menguasai mufradat kosakata. Nah, salah satunya apa? Ada ngaji-ngaji seperti ini, catatin terus. Di mana ada kajian kitab, ikutin, catat, kumpul artinya. Nanti kamu nggak terasa menjadi kamus berjalan. Ya, makanya habis ngaji kitab juga dilihat-lihat lagi kitabnya, dimutolaah, murojaah, ulang-ulang lagi. Jadi pertama baca lagi sendiri, ulang-ulang. Nanti meresap ke dalam pikiran kita, hati kita. Tanpa terasa kosakata satu buku kamu tahu semua. Ya. Sudah punya kosakata banyak, ya, maka dulu babah bagaimana nguber biar bisa kosakata banyak. Ada 2 caranya. Pertama, kalau dengar ada pasaran kitab, wah, di mana? Di Purwakarta, babah ke Purwakarta.
Dalam waktu sebulan namatin misal Fathul Qorib, Kifayatul Awam, berangkat. Coba sebulan menguasai dua kitab, kosakatanya yang berapa ribu, banyak banget. Ada lagi di Banten, bawa ke Banten, begitu. Saking pengen apa, cari kosakata. Ada lagi dulu kayak Endang masalah ya, di Lemah Abang tuh. Itu Sulamul Taufik, bapak ke situ. Ya, selain ngaji-ngaji juga di sini dikumpulin terus. Yang berikutnya yang kedua harus apa? Cari buku kamus, serajin-rajinnya buku kamus terus saja. Ya kata Pak Juber dulu, jangan sampai ada Fathul Qorib yang kita kagak tahu maknanya. Wow, betul sari. Itu menjadi batu lojatan, pengen baca kitab yang lain, udah nggak berat lagi. Pas Bapak menjadi menterjemah, baru terasa. Oh, ternyata kitab apa saja paling berat kosakatanya paling hanya 30 halaman pertama. Halaman 31 udah enakan. Kenapa? Karena kosakatanya akan berulang. Paling selembar nggak tahu satu kata, dua kata itu. Makanya kalau ngaji itu di 30 halaman pertama terus ikutin agar menjadi modal. Ya. Kita ngaji sama Syekh Yusuf juga gitu. Ngaji dulu Nahwul Qulub, ngaji enggak ada yang tamat. Kalau tamat berapa tahun udah selesai. Udah Iqra sendiri habis itu. Tapi kita sudah dapat tuh pemahaman awalnya, kosakatanya. Gitu ya. Jadi jadilah santri yang mumpuni menguasai bahasa Arab, Anda akan sukses. Karena semua ilmu-ilmu keislaman berkaitan dengan bahasa Arab. Ya. Sampai kita masuk kuburan juga bahasa Arab. Di sorga nanti juga bahasa Arab. Ya, penting. Salat kalau kita kagak bilang Allahu Akbar, kagak sah. Enggak bisa Allah Maha Besar. Kagak sah. Ya, ada rukun kauli, harus pakai bahasa Arab. Makanya kita ada sarana seminggu 2 kali tuh, Bapak komitmen. Malam Rabu, malam Sabtu itu diikuti. Ya, bersama dengan yang dari luar ikut belajar, ikuti terus. Konsentrasi betul-betul. Kamu nanti yang bahagia, ya, beruntung. Kagak sampai kamu S1 enggak punya gelar, tapi enggak bisa baca kitab, hebat. Ya, kamu bisa melalap semua kitab-kitab itu yang ribuan. Ya. Ada banyak orang-orang yang berijazah, mau berijazah, tapi dasarnya dia kagak ada. Ya, maka Bapak kasih semangat terus. Bapak juga sama berangkat dari bahasa. Ya, bahasa betul. Saya Bapak di Mesir pernah bilang gini, Bapak kan dulu S1 ya, coba daftar S1 juga di Al-Azhar, S2 di Liga Arab. Pas di S1 Al-Azhar itu kan kita jurusan sastra. Bapak pengen pindah ke jurusan tafsir. Bapak ingat banget tuh, ketemu dekannya Abdul Ghifar Al-Hilali maksudnya. Minta upaya pengen pindah. Bapak dulu punya angan-angan, wah kayaknya kalau tafsir bisa argumen banyak tentang ayat-ayat itu. Terakhir Bapak harus ketemu Dr. Profesor Umar Hasim tuh. Tapi Bapak kemudian beberapa kali ketemu dengan dekan Fakultas Adab, dan terakhir beliau khutbah Jumat kebetulan di Hail Ashir tempat Bapak tinggal. Bapak dengar suara beliau, Bapak kenal, samperin. Beliau apa nasihatnya? Ya beni, katanya, wahai anakku, ana zayyak, katanya, saya sama seperti Anda. Maksudnya saya juga sama jurusan bahasa seperti Anda. Udah kuasain bahasa dengan baik. Ya, setekro ada, Anda akan bisa baca semua kutub. Sekarang saya bicara tentang fikih, hadis, tafsir, karena memang lihat beliau juga aktif menulis di Sautul Azhar, koran. Dan saya juga khutbah ilmu, katanya, ilmu apa saja. Ente ASE itu, Bapak ingat banget. Kamu apa lagi?
udah tekunin di bahasa gitu. Ya, maka bawa pesan nih. Kamu kalau bisa nahu dengan baik, udah rajin buka kamus, ya, buku bapak yang begitu banyak itu baca sendiri. Karena nggak mungkin semua, nggak ada yang jarang gitu baca sampai selesai. Walaupun itu bukan makan waktu 1 tahun 2 tahun. Sementara buku banyak. Nah, tapi kalau kita bisa nahu, bisa sorof, bisa balaghah, ya, tinggal baca aja sendiri. Ya, kosakata cari di kamus. Walaupun kamu kagak S1, tapi mumpuni baca kitab, berapa banyak ustadz yang di masyarakat berjalan kagak punya gelar, tapi mumpuni baca kitab, lebih hebat ketimbang punya gelar kagak punya bisa baca kitab. Apalagi ada gelar, ada jago, lah hebat lagi. Ya, ya kamu harus semangat. Babah ini doktor, berarti kan S1, S2, S3. Kamu juga harus semangat gitu. Ya, kuasai bahasa Arab. Bapak betul nikmat. Betul juga pas baca nusus Arabia berat banget. Pas baca fikih hadis lah enak banget. Sekarang Bapak nikmat ngajar berapa basis ta'lim, berapa kitab dalam seminggu, banyak banget. Lebih dari 14 kitab kan? Tapi keuber. Apa tuh? Lughah. Ahamiyatul lughah al-arabiyyah. Pentingnya bahasa Arab. Ya, lipah min nusus al-islamiyah, untuk memahami teks-teks keislaman. Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, fikih bahasa. Dan kita sekarang belajar sejarah bahasa Arab. Ya. Kamu semangat dalam belajar bahasa Arab. Lihat, kita selalu hubungkan dengan nahu, ya, biar kamu ingat, oh iya, ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibh jumlah, begitu dong. Nanti kita latihan insya, belajar bab insya, menulis, tulis karangan-karangan Arab, ya. Kharajat Quraisyun li muharabatil muslimin. Ya, kharajat keluar. Quraisyun kaum Quraisy, ya. Kaum Quraisy keluar. Mau ngapain dia? Li muharabati jar majrur. Al muslimin mudhaf ilaih, untuk muharabah, memerangi al muslimin kaum muslimin. Ya. Wa akhdhi tha'rin. Dalam rangka apa? Akhdhi tha'rin, balas dendam. Karena di perang Badar mereka kalah. Ya. Jadi balas dendam, man qutila minhum, balas dendam kepada, ya, orang-orang yang diantara mereka kutila, terbunuh, minhum kembalinya hum ke kaum Quraisy, man orang, ya. Jadi tujuannya itu balas dendam kepada, ya, sebagian mereka yang kutila, yang terbunuh. Kapan tuh? Fi waq'ati Badrin, pada perang Badar. Ya. Jadi pemahaman yang pertama, kaum Quraisy keluar, ya, dari kota Mekah, nyerbu kaum muslimin, ya, sebagai balas dendam atas orang-orang mereka yang kutila, terbunuh fi waq'ati Badrin, pada perang Badar. Wa kana adaduhum, ya, ma man halafahum 3,000 rajuli, ya. Wa kana adadum, ini kita sudah belajar kana wa akhwatuha. Isim kana apa? Tarfaul isma adadu, makanya, ya. Wa dan kana adalah, atau juga enggak usah diartikan, ini perangkat aja. Adadu jumlah, hum siapa? Kaum Quraisy. Dan jumlah kaum Quraisy ma'aman, ma'a beserta, man orang,
halafahum, halafa ya, yang bersekutu hum kepada mereka, artinya sekutu-kutunya nih. Jumlah mereka bersama para sekutu mereka, orang-orang yang bergabung dalam kaum Quraisy ini, salasata alafi rajulin, sejumlah 3.000 pasukan ya, atau 3.000 orang. Kemudian fakharaja ilaihim ar-rasulu. Nah, lihat nih jumlah fi'liyah lagi. Kharaja fi'il madi. Nah, cuman dia dipaslah dengan jar majrur ilaihim, jar majrur. Ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Pak, kemudian ya, Rasulullah kharaja, keluar, ilaihim. Nah, ini apa? Untuk himnya ilahim. Nah, ini keluar untuk menghadang mereka ya. Wa ma'hu, wa dan ma'a berserta hu nabi, dan berserta nabi alfu rajulin, ada 1.000 pasukan. Bayangin tuh, banyakan mana pasukannya? Hah? Quraisy 3.000, Nabi hanya 1.000. Udah begitu wa raja'a anhu fi tariqi Abdullah ya ibnu Ubay bin Salul. Nah, ini Ubay bin Salul nih. Wa raja'a, akan nih wawunya, tapi di sini wawunya wawu istinab, beda. Wa namun raja'a anhu, ya, raja'a kembali pulang ya, fitoriqi ya, di tengah jalan. Siapa yang pulang? Abdullah ya ibnu Ubay, tambahin bin Salul dia, Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay Salul ini dia yang tadinya bersama pasukan Nabi di tengah jalan, fitoriq di tengah jalan, dia raja'a, nah, ya, kembali pulang. Itulah mental orang munafik. Perang, yo. Pas dia bergerak, nah, culas dia. Kayak kamu misalnya santri, kata Ustaz Daus, kita besok kerja bakti, siap. Pas waktunya kamu ada yang berat tiduran, ada yang ngumpet-ngumpet. Nah, itu mental ya. Ustaz Daus di sini murabi kalian, mengganti babah, mengganti Ustaz Fahmi. Kamu harus dengar ya. Berarti kamu taat sama guru, sama kiai, ya, gitu. Berkah insyaallah. Apa kata Imam Ali? Ana abdun liman 'allamani harfi. Aku ini budak jongos, kata, bagi orang yang ngajar kepadaku ya. Itu baru 1 huruf, apalagi ngaji banyak. Paham ceritanya? Jadi fitoriq sebetulnya di tengah jalan Abdullah ya ibnu Ubay bin Salul ini raja'a, mereka kembali pulang ya, min ashabihi al-munafiqin. Nah, yaitu diantara kelompok orang-orang munafik ya. Nanti kita baca keterangan bawahnya ya. Lagi boleh kita langsung lompat aja ke bawah, lihat footnote-nya di bawah. Lamma ra'a al-muslimuna Abdullah bin Ubay wa man ma'ahu. Jadi pas di tengah jalan ini pasukan Ubay bin Salul, dia memisahkan diri. Ya. Jadi lama, ketika, tetap ini jumlah fi'liyah. Ra'a, melihat. Siapa? Fa'ilnya al-muslimun. Fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-waw. Ya. Ketika kaum muslimin melihat Abdullah ya
bin Ubay bin Salul wa man ma'ahu wa dan man orang ma'ahu yang bersama Abdullah bin Ubay. Jadi namanya dia juga ketua munafik, dia kembali pulang, yang lain ngikutin juga. Nah, jadi dan orang-orang yang bersamanya. Ikhtalafu fima yaf'aluna ma'ahum. Nah, ini ikhtalafunya siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin ikhtalafu artinya berselisih pendapat. Fima yaf'alun terhadap apa yang akan mereka lakukan ma'hum kepada ada pasukan munafik itu. Ya. Faqala qaumun, kemudian satu kelompok kaum berkata, nuqatiluhum, kita perangi mereka, pengkhianat mereka itu, munafik mereka, enggak bersama kita dia. Wa asyara akharuna bitarkihim wa dan asyara artinya memberi pendapat. Siapa? Akharuna, orang-orang yang lain, sahabat yang lain. Asyara, memberikan pendapat. Bitarkihim, artinya dengan tarki, membiarkan him mereka. Udah biarin aja mereka, biarin, kagak usah kita perangin. Maka Allah kuatkan dalam ayatnya, fama lakum fil munafiqina fi'ataini, katanya, mengapa kalian, ibaratnya sampai puyang-puyang banget mikirin kaum munafik yang sudah emang fi'atain, mereka terpecah, punya kelompok sendiri gitu. Wallahu arkasahum, dan Allah lah yang arkasahum, yang akan apa? Yang arkasa, Allah itu Allah yang akan apa ya arkasa itu? Allah akan membiarkan mereka itu bima kasabu, dengan apa yang mereka lakukan. Aturiduna an tahtadu man adallallah, katanya. Hanya istifham, apakah kalian ingin, kan aroda yuridu, anta turid, ingin, apakah kalian ingin antahtadu, memberikan petunjuk man, kepada orang yang adallallah, pada orang yang telah Allah sesatkan. Adalla yudillu, sesatkan. Allah menyesatkan, man orang, artinya ente ngurusin orang munafik yang emang udah dia begitu, katanya, apakah Anda ingin memberikan bimbingan, petunjuk kepada orang yang telah Allah sesatkan? Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, falan tajidalahu sabila. Falan, lannya tidak akan selama-lamanya. Tajida, kamu dapati, maka tidak akan kamu dapati lahu, baginya, sabila, jalannya. Jadi emang ada orang-orang yang sudah memang mentakdirkan dia jalannya sesat aja, walaupun hidupnya di lingkungan yang baik-baik. Itu kayak munafik gitu kan. Kalau ketemu Nabi, sahabat, sangat beriman, ahli sholat. Panggilan ini kabur dia, misahkan dirinya, maksiat terus. Ada orang-orang yang kasih jalan begitu. Fariqun fis sa'ir wa fariqun fil jannah. Sekelompok dirinya surga, sekelompok neraka, sekelompok yang sukses, ini yang males, ada gitu. Nah, kamu tinggal memilih, teman-teman yang semangat dalam belajar, Jangan yang jelek-jelek diikutin.
engkau akan rugi nantinya. Baik, gitu ya. Kita kembali lagi sekarang yang keempat, ya. Walamma wasala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhudin. Wa dan lama ketika wasala sampai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama jumlah fi'liyah lagi, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasala sampai ke mana? Jabala, maf'ul bih. Sampai ke kawasan Jabal Uhud, ya. Amara khamsina rajulan. Nabi masang strategi. Amara, Nabi memerintahkan, dengan fil amr, amara memerintahkan khamsina rajulan. Khamsina 50. Kalau khamsah 5, ini khamsun 50 rajulan pasukan, ya. Minar rumat, yang mereka rumat, ahli memanah, para pemanah. Jadi Nabi perintahkan sebanyak 50, ya, ahli pemanah bitahassuni, ya, bitahassun, agar apa? Tahassun, agar berada, kata dia, fil jabal, ya, artinya diposisikan kamu 50 orang pemanah, ya, berada di jabal, ya. Sebutnya itu namanya Jabal Hunain dulu. Kemudian berkembang setelah itu dikenal dengan Jabal Rumat, bukit pemanah gitu. Jadi kalau kamu umroh ngelihat Jabal Uhud sebelah sini sepanjang 7 km, ada gunung yang pendek, itu namanya Jabal Hunain dulu. Kemudian karena Nabi pernah menempatkan itu, tahassun itu, ya, ditempatkan di situ untuk menjaga pasukan yang lain, ya, dia kontrol dari atas itu, bisa memanah-manahin semua. Jadi ditempatin di situ. Kemudian dikenal dengan sekarang Jabal Rumat, ya. Kapan-kapan kita buka slide perjalanan umroh, nanti Bapak lihatin kamu tentang Jabal Uhud, ya. Jadi Nabi memerintahkan 50 pasukan pemanah, ya, bitahassuni, ya, untuk tahassun di situ, untuk berjaga, berdiam, ya, fil jabal, di gunung Hunain, ya. Wa qala lahum, wa dan qala berkata, siapa? Nabi, lahum kepada, ya, pasukan pemanah. Ya, Nabi memerintahkan 50 pemanah, ya, untuk apa? Ditahassun. Terus aja di situ bertahan, ya, di gunung Hunain. Faqala lahum, dan Nabi berkata kepada mereka, la tatrukul jabala, ya, antum tatruku, masukkan la, dibuang nunnya, ya. Janganlah kalian tinggalkan al-jabal, tempat ini, gunung ini. Sawaun intasarna am kusirna, sama saja. Sawaun intasarna, kita menang, am kusirna, atau kita kalah. Pokoknya kata Nabi, apapun yang terjadi, mataharroks, kalau bahasa Mesirnya, jangan ada yang bergerak, jangan ada yang turun, jangan ada yang pergi dari, ya, Jabal Hunain ini, gitu. Nyambung ceritanya? Nyambung ceritanya? Nyambung. Kemudian ceritanya nyambung. Masa katanya kamu tulis pelan-pelan, ya. La tatrukul jabala, jangan kalian tinggalkan gunung ini, ya. Sawaun,
sama saja. Intasarna kita menang ke atau kusirna kita kalah. Pokoknya kalah menang, kata Rasul, aku perintahkan kalian untuk tetap di situ, tetap bertahan, jangan kemana-mana. Ya, thumma bada'al qitalu. Thumma kemudian mulailah al-qitalu pertempuran. Mulailah pertempuran, peperangan bainal fariqaini, di antara dua pasukan. Fariq satu grup, satu pasukan. Fariqaini karena dia menjadi mudhaf ilaih dari baina zarab, al fariqaini mudhaf ilaih. Ya karena musanna dia kasrohnya dengan huruf ya, niyabatan anil kasroh. Paham ya? Kemudian mulailah terjadi pertempuran di antara dua pasukan itu. Pasukan siapa? Pasukan muslimin dan kaum Quraisy, ya. Siapa yang menang? Panhazamal musyrikun. Ya. Kemudian inhazama, terkalahkan. Siapa? Al-musyrikun. Ini fa'ilnya. Kemudian kaum musyrikin terkalahkan, kalah mereka. Umat Islam menang. Ya. Tapi belum selesai ceritanya. Karena tadi ada amanat Nabi jangan pada tinggalin Jabal Hunain, ya. Tetaplah di situ bertahan, ya. Kita lihat itu ada angka 2, lihat footnote-nya biar kalian tambah jelas lagi, ya. Lamma ra'a ar-rumatu, ya. Lama ketika ra'a melihat ar-rumatu para pasukan pemanah rumat. Ketika para pasukan pemanah ra'a melihat apa? Inhizamal musyrikina. Inhizam kalah al musyrikin musyrik. Ketika ya pasukan pemanah melihat kaum muslimin kalah, qalu, mereka berkata, malana lil wuqufi min hajah, katanya. Apa ya yang pasnya? Malana walil wuqufi min hajah. Jadi gini maksudnya, kan kita udah menang nih, mereka mengira sudah menang. Malana lil wuqufi min hajah. Maksudnya min hajah kan kebutuhan pula. Maksudnya gini, mari kita ambil ya harta rampasan perang, ya mari kita ambil. Wa nasu amrar rasuli, wa dan nasu mereka lupa, nasia ini jamak nasu, mereka lupa apa? Amrar rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ingat apa perintah Nabi? Apa perintahnya kepada kaum pasukan pemanah? Apa? Jangan meninggalkan Jabal Hunain itu. Fadzakarahum raisuhum bihi. Ya. Jadi tadi pasukan pemanah pada turun itu. Karena apa? Tergoda dengan harta rampasan perang.
yang ada di bawah begitu. Padahal apa? Zakkara apa? Maka zakkara atau apa? Kemudian zakkara mengingatkan hum mereka. Kembali kemana tuh? Ke pasukan pemanah. Ingat, abis fi'il domir itu jadi maf'ul bi. Mana fa'ilnya? Raisu. Raisu katakanlah komandan mereka, pimpinan mereka, zakaru ya, mengingatkan hum ya, pasukan pemanah bihi dengan dia tadi berturut. Falam yaltafitu Pak, kemudian lam yaltafitu, mereka kagak mengindahkannya lah bahasa kita, kagak denger ya, kagak pada taat ya. Bahasa aslinya yaltafitu menoleh, mereka tidak menoleh, maksudnya tidak mengindahkan, tidak mentaati pimpinannya. Wantalaku wara'an nahbi wasalbi ya, dan mereka bergeraklah, bergerak tuh ya, dari sisi belakang. Apa nahbi itu tadi apa namanya, ada nahbi ada salbi ya, harta rampasan perang ya. Nahbi itu kalau katakanlah penjarahan, kalau salbi ya, salb itu rampasan, harta rampasan ya kan, sama aja. Ingat ya, penjarahan ya, dijarah atau diambil, tapi ini dalam peperangan yang telah dimenangkan itu. Beda dengan dulu tahun 98 waktu Bapak mau ke Mesir. Kenapa digoyang-goyangin? Kenapa kamu begitu? Hah? Kamu yang Bapak kira diem kagak bisa, ternyata tangannya nakal juga ya. Nanti Bapak sentil tangan itu biar kamu kapok, artinya kamu nggak serius ngaji, nanti udah mulai nakal ya. Bapak heran lah, kok ini tembok kayu bisa jalan-jalan, sekali lagi goyang buat tempel yang begini. Berapa? Dengar ya, ngaji benar. Punya kitabnya mana? Catat. Taib. Jadi Nabi ya, jadi mereka lupa akan perintah Nabi ya. Kemudian padahal pimpinan komando pasukan pemanah sudah zakarahum, sudah mengingatkan mereka. Falam yaltafitu, mereka kagak pada dengar ya, agak mengindahkannya lah, enggak pada taat. Fantalaku wara'an nahbi wasalbi, mereka kemudian turun pada berebutan mengambil harta jarahan, wasalbi dan harta rampasan. Fathabatar ra'isu wa ma'hu qalilun ya, Pak. Kemudian sabata, masih tetap bertahan di situ, sabata tetap. Siapa? Ar-ra'isu, pimpinannya. Wa ma'hu, dan bersama dia, bersama pimpinan, qalilun, ada masih sedikit daripada ya pasukan pemanah. Kalau kagak salah enggak banyak, dari 50 itu yang bertahan hanya 5 atau 4 orang. Disebut qalilun, sedikit banget. Di antaranya apa? Bin Zubair, Abdullah bin Zubair, yang dia nanti ya sedikit lagi situ sampai. Ini emang seru banget perang ini.
hatta hamala alaihim Khalidun wa qatalahu. Nah, hatta sehingga hamala. Nah, ini ya. Sehingga ini hamala ini ya fi'il madi. Alaihim jar majrur. Mana fa'ilnya Khalid? Nah, sehingga Khalid hamala alaihim. Hama itu kata Allah menyerang alaihim kepada mereka yang ada di atas ya. Wa qatalahum dan membunuh mereka. Jadi gambarannya begini. Kan ini peperangan sudah katanya 80% menang. Ya. Kaum Quraisy kocar-kacir tuh, kabur. Lagi kabur begitu, kaum muslimin khususnya yang berada di atas Gunung Hunain melihat, wah kabur. Udah kenapa? Kita di sini aja, ayo kita ambil tuh harta rampasan perang. Nah, mereka lupa pesan Nabi jangan ada yang turun. Ketika mereka turun, Khalid bin Walid yang notabene masih non muslim, tidak ada satu peperangan yang dipimpin oleh Khalid kalah, menang terus. Hebat ini Khalid bin Walid. Dia lihat, wah itu pasukan pemanah turun semua. Yang tadinya udah mau kabur, balik lagi dari arah belakang naik. Tadi hanya ada beberapa sahabat saja terbunuh akhirnya. Di antaranya Abdullah bin Zubair, dia pegang ini begini. Hadisannya perang itu kalau benderanya sudah lepas dari tangannya jatuh ke musuh berarti perang kalah. Pegang begini, tangan dipotong, berupaya lagi begini, dipotong lagi. Begini perjuangan Islam berat, ya. Dijepit di kakinya sini, dipotong lagi kakinya, ditaruh lagi sama dia, potong lagi, bayangin, sampai akhirnya terbunuh, ya. Nah, apa konsekuensinya dari kita kagak denger nasihat Nabi? Maka di atas ada kata kuncinya apa? Mukhalafah. Mereka melanggar, berselisih, kagak dengar apa kata Nabi. Jadi Khalid bin Walid bersama pasukannya naik ke atas gunung, membunuh yang di atas. Kemudian dengan mudahnya apa? Memanahin ya pasukan pemanah yang di bawah. Makanya banyak ya sahabat dalam perang Uhud, hampir 70 sahabat yang meninggal dunia. Notabene semuanya hafal Quran. Mereka dikuburkan di sana menjadi satu makbarah besar ya, kuburan syuhada Uhud. Ya. Dan dalam perang itu juga ada paman Nabi yang singa Allah, singa padang pasir, Hamzah bin Abdul Muthalib juga terbunuh di situ. Oleh siapa? Oleh Wahsy, budaknya Hindun. Ya, nanti Bapak ceritakan insyaallah tentang Wahsy dan sampai kemudian Wahsy beriman, dari membunuh sampai beriman. Ya, sampai Wahsy meninggal dalam salah satu peperangan. Oke. Masuk ke 5. Wa kadan nasru yakunu lil muslimina. Kada ya. Katakan apa? Kada nasru. Hampir aja gitu. An-nasru kemenangan lil muslimin bagi kaum muslimin. Laula annal mutahassinina khalafu amr rasuli sallallahu alaihi wasallam. Laula, seandainya tidak, katanya. Siapa al mutahassisin? Tadi itu ya, para pasukan pemanah yang kata Nabi apa? Jangan pada turun. Ya, tetap saja di situ. Itu. Khalafu, mereka melanggar amro,
perintah ar-rasuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taraku al-jabala, dan mereka meninggalkan gunung. Wastaghalu, dan mereka sibuk bin nahbi, dengan penjarahan, wasalbi, dan harta rampasan. Ya, hinama, katanya, ketika itu ra'au, mereka akan melihat intisarul muslimin, kemenangan kaum muslimin. Ya, seandainya pasukan pemanah dengar kata Nabi, jangan ada yang meninggalkan ya Jabal Hunain sebagai basis pertahanan itu. Ya, seandainya mereka tetap di situ, kagak pada turun, kagak pada berebutan penjarahan, harta rampasan, kata, pasti mereka melihat kemenangan di tangan orang muslim. Ya. Falamma ra'a Khalid bin al-Walid al-jabal khaliyan min ar-rumat. Maka lama ketika ra'a, melihat, Khalid, ya lihat nih, uslubnya ini fil fa'il terus. Ya. Ketika Khalid bin Walid melihat gunung, ya, Jabal Hunain yang tadi ada pasukan pemanah, khalian, udah mulai kosong, minar rumat, dari pasukan pemanah, ya, hamala alal muslimin, ya, Khalid hamala, menyerang, alal muslimin, kaum muslimin, ya. Min khalfihim, dari khalfi, belakang, dari arah belakang him, mereka. Jadi beliau tadi kabur, muter ke belakang, naik, nah, gitu. Kalau dari depan kan akan berhadapan lagi sama mereka, seenggak-enggaknya bertarung lagi. Tapi dari atas, di belakang naik, nah, ya, yang di atasnya dibunuh, kemudian dari atas tiga menjamkan panah-panah ke bawah, gitu ya. Hamlatan syadidatan, ini, ya, atau apa? Hamlah itu kan itu jadi apa? Jadi maf'ul mutlak dari hamala, hamal hamlatan. Daraba yadribu, daraba Muhammadun aliyan darban. Maf'ul mutlak tuh. Artinya apa? Hamlatan saja, kata serangan yang syadidah, serangan yang kuat, ya. Jadi ketika Khalid bin Walid melihat Jabal Hunain kosong daripada pasukan pemanah, dia membawa pasukannya, ya, dari arah belakang menyerang kaum muslimin dengan serangan yang sangat dahsyat lah, syadidatul dahsyat. Hatta in hazama aktsaruhum, hatta sehingga, ya, kata kebanyakan mereka kaum muslimin in hazama, terkalahkan. Ya, ini tercatat dalam sejarah kalau perang Badar umat Islam menang, walaupun sedikit. Perang Uhud awal-awalnya menang, ya, tapi karena pasukannya ada yang kagak komit, ya, maka umat Islam akhirnya kalah. Nah, dari sini ulama ngambil sebuah kaidah. Makanya apa? Kalau pengen bahagia, kalau pengen sukses, kalau pengen jadi orang hebat, apa? Harus dengar kata Nabi, itu penting. Apa kata Nabi? Iyyakum wal kazib. Kamu jangan dusta ya, jangan bohong ya. Nah, upayakan tuh. Kamu punya integritas, punya akhlak moral yang biar bagaimanapun jujur, ya, mengatakan yang sebenar-benarnya.
agak boleh mental munafik, ya, punya karakter yang kuat, gitu, ya. Nah, sekarang kita pemahaman syarahnya ya. Nomor 1 di bawah. Wa asya'a ba'dul musyrikina, asya'a yusiu, menyebarkan isu lah. Ba'dul musyrikin, fa'ilnya sebagian kaum musyrikin, asya'a menyebarkan isu. Apa isunya? Anna Muhammadan qad qutila, bahwa Muhammad telah terbunuh. Ya, bahwa Muhammad telah terbunuh. Waktu gempar itu, kaum muslimin goncang itu. Bagaimana? Pimpinan kita terbunuh, ya. Padabba fil muslimina al-fashalu, ya. Maka dabba, ya, katakanlah goncang tuh, ya, al-fasalu, lemah dia, ya, fil muslimin, di kaum muslimin. Mendengar bagaimana lagi perang, ya, kita perang nih, Indonesia kan lagi rame-ramenya nih, Iran mau perang sama Amerika. Pimpinannya terbunuh, pasti kan frustasi lah. Nah, ini pasalnya frustasi, ya, udah mulai lemah dah. Hatta qala ba'duhum, sehingga sebagian kaum muslimin qala, berkata, ya, alama nuqatilu idza kana Muhammadun qad qutila. Alama, untuk apa nuqatilu, kita terus berperang, idza kana Muhammad qad qutila, apabila Muhammad, ibaratnya pimpinan kita, telah terbunuh, gitu. Qad qutila, telah terbunuh. Farji'u ila qaumikum. Ini kata satu kelompok dia, kembalilah kalian, ila qaumikum, kepada kaum kalian, ya, yu'minukum, mereka akan menjaga kalian. Wah, belum apa-apa udah jiper duluan nih. Wa qala jama'atun, kelompok yang lain berkata, berpendapat, idza kana Muhammadun qad qutila, apabila Muhammad telah terbunuh, faqatilu an dinikum, maka berperanglah kalian demi agama kalian. Ini dia mentalnya, mental pejuang, ya, karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran Allah, ya. Dalam menuju perjuangan kebenaran ada aja memang pengorbanan, biasa itu, terus berjuang. Amal munhazimuna, ya, fastahayyu min dukhul Madinah. Amma adapun al munhazimuna, ya, adapun orang-orang yang melarikan diri, yang merasa kalah, ya, fastahayyu, mereka malu, min dukhulil Madinah, ya, dari masuk ke kota Madinah. Ada yang bilang, udah kita kabur, udah kita pindah kembali ke kaum Quraisy agar mendapatkan keamanan, gitu. Ba'da firarihim, setelah firarihim, larinya mereka, kaburnya mereka. Walam yadkhulu illa ba'da ruju'il muslimin, mereka tidak masuk ke kota Madinah kecuali setelah kembalinya kaum muslimin ke kota Madinah. Itu ya. Jadi di sini dalam Uhud ada emang yang mental munafik tadi, belum perang udah kabur duluan. Yang kedua, ya, dalam peperangan ini ketika mendengar Nabi Muhammad terbunuh, hatinya udah ciut, mereka udah buru-buru, ya, udah
pengen pindah aja lagi, balik lagi. Lihat, jadi dalam peperangan ada orang-orang yang begitu mentalnya. Ya, kalau kita lihat larikan sekarang kasus ijazah yang sudah katakanlah viral di Indonesia. Kan ada tuh beberapa kelompok yang komitmen, tengah-tengah ada yang atau hilang, ya, ada yang mundur, gak kuat. Ya, emang perjuangan membela kebenaran itu berat banget, berat. Baik, lanjut dikit lagi ya. Ini karena saranya doang. Walamma alimatil yahudu wal munafiqun bima asabal muslimin dan lama ketika alimat mengetahui al yahudu orang Yahudi wal munafiqun dan orang munafik, ya, bima dengan sesuatu asabah yang menimpa al muslimin kaum muslimin. Nah, jadi ketika kaum Yahudi dan orang-orang munafik mereka mengetahui apa yang menimpa kaum muslimin, qalu li ikhwanihim, ya, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, lau kanu indana, wah belagu kan nih, ma matu wa ma qutilu. Ini kata orang Yahudi, kata orang munafik, lau kanu indana, seandainya mereka berada di pihak kami, ma matu, mereka kagak bakalan mati, namanya manafi, wa ma qutilu, dan mereka tidak akan terbunuh. Ya, mereka sudah sesumbar. Wa inna fi hadhil ghazwati la darsan muhimman. Ini diambil statement di sini, dan sesungguhnya di dalam peperangan ini, lamnya lam taukid, sungguh ada darsan muhimman, ada pelajaran yang sangat penting. Yu'allimuna, mengajarkan kepada kita apa? Natijata mukhalafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasil, ya, menyelisihi, artinya bertentangan, ya, kagak patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna a'maluna khalisatan lillah. Yang kedua, ambil pelajarannya, hendaknya amal-amal kita itu harus ikhlas karena Allah, itu bukan karena dunia, bukan karena pengen dapat harta rampasan, bukan. Wa bidzalika qala ta'ala, dan dalam hal ini Allah berfirman, laqad sadaqakumullahu wa'dah, sungguh benar, ya, sungguh benar, sungguh Allah telah membenarkan, benar, ya, kepada kalian apa? Wa'dahu, janjinya. Ittahussunahum biiznihi, karena apa ya? Tahussu itu membunuh, ya, karena kalian membunuh mereka biiznihi, dengan izin Allah. Hatta idza fasyiltum, sehingga apabila kalian telah lemah, gagal, wa tanaza'tum fil amri, dan kalian berseteru, ya, fil amr, dalam sebuah perkara, wa asaitum, antum asaitum, anta asaita, dan kalian durhaka, ya, berbuat dosa gitu. Mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah, katanya, aku melihat kalian apa yang kalian inginkan. Minkum man yuridu dunya, dari kalian ada yang orang-orang menginginkan dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, dan dari kalian ada orang-orang yang menginginkan akhirat. Nah, ini para santri berpesan, ya,
kamu selalu ingetin melakukan apa saja, niatkan apa? Lillah, karena Allah. Ingin menggapai kebahagiaan di akhirat itu. Insya Allah kalau mencari akhirat, dunia ikut gitu. Ya, kalau nyari dunia aja, akhirat rugi. Ya. Kemarin di kaidahnya, orang yang belajar bukan karena Allah, hanya karena dunia, pengen kaya, pengen dapat jabatan, pengen tenar, dia akan hasud dan mahsud. Dia akan jadi orang yang suka iri dengki kepada kelebihan orang lain, dan dia juga akan selalu didengki oleh orang-orang lain. Jadi orang yang belajar lillah karena Allah, dia terbebas dari penyakit hati itu, ya. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah sarafa, memalingkan kalian, anhum, dari mereka, liyabtaliyahum, agar Allah menguji kalian. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah telah mengampuni kalian. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah, ya, memiliki keutamaan atas orang-orang mukmin. Nah, kita ambil kesimpulannya dari perang ini, bahwa umat Islam awalnya mau menang, tapi gara-gara apa? Gara-gara kagak dengar perintah Nabi. Al-Quran mengatakan apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang disampaikan Nabi, ambil, laksanakan. Apa saja yang dilarang, tinggalkan. Apa yang dilarang Nabi? Banyak banget. Jangan dusta, jangan suudzon, jangan berbuat maksiat, jangan tinggalkan sholat, besok puasa jangan kagak puasa, kata Nabi. Ya, wajib. Maka kalian akan sukses, beruntung. Tapi kalau kita melanggar perintah Nabi, udah, hidupnya akan susah terus, belangsak terus, rugi terus, capek. Ya, ingat ke pesan Babah, kalau pengen sukses, ikutin Nabi. Tasabbahu bil kiram, wa inna tasabbaha bil kirami kiram. Contohlah, teladanilah orang-orang yang mulia. Sesungguhnya dengan mencontoh, meneladani orang-orang yang mulia, kalian akan ikut mulia. Wallahu alam bissawab. Ya, ini cerita Uhud. Kamu bisa baca suratul Fatihah. Semoga yang kita pelajari mendapatkan pemahaman dari Allah. Kita bisa ambil pelajaran, hikmah-hikmah, dan bisa meneladani Nabi, tambah cinta kepada umat Islam sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terus berdoa semoga kita diberikan panjang umur. Kalau jenazah, ya, ada jim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya rahim. Allahumma akrimna bis-sihhah wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha, wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma inni istawda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab fardud ilayya 'inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa a'inna fihi ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa nufusina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.